Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari suara mesin motor trail benar-benar memacu adrenalin saya untuk terus menarik tuas gas. Berada di lereng Gunung Lawu bagian utara, saya diajak teman-teman komunitas Double L untuk cari jalur baru untuk terabas. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Menyusuri jalur baru tentu bukan perkara mudah, karena dari seluruh tim bisa dipastikan belum pernah melibas jalur kali ini. Jalur baru yang rencananya mau kami libas kali ini berjarak sekitar 12 km. Olahraga pacu adrenalin ini awalnya lahir dari negeri Sakura Jepang pada dekade 30-an. Sengaja dibuat dengan tenaga besar karena peruntukannya untuk menaklukkan medan berat. Itu sebabnya penunggang kuda besi ini juga harus memiliki stamina dan ketahanan fisik yang prima. Baru mulai, belum apa-apa, udah terjebak motornya. Tapi gini nih, enaknya kalau rame-rame, salah satu ada yang terjebak, pasti ada yang nolongin. Lepas ya Pak rantainya ya? Ternyata cari jalur baru tuh nggak semudah yang saya bayangkan. Membelah lebatnya hutan pinus dengan tanah yang licin membuat roda motor trail sering selip. Bukan hanya trek tanah, jalur kali ini juga didominasi bebatuan dan beberapa trek basah. Harus jeli dalam memainkan gas dan rem supaya bisa melibas obstacle dengan mulus. Aduh Pak, ini obstacle-nya memang susah buat saya. Gak apa-apa, pokoknya jangan panik, tetap tenang. Motor ini kita yang mengendalikan, jadi kita harus tetap berani. Ada sensasi yang tak terungkapkan jika bisa benar-benar melewati rintangan. Akhirnya, setelah melewati obstacle yang sulit, dan saya bisa melewatinya, itu rasanya puas banget, lega. Yuk Pak, lanjut Pak. Obstacle yang ini saya nggak sanggup. Ini benar-benar ekstrim Pak, batu-batu semua. Meski sudah mulai terbiasa dan merasa tertantang, namun tidak boleh memaksakan diri jika menghadapi obstacle yang susah ditaklukkan. Resikonya terlalu besar karena kita bisa terbanting bersama motor. Kalau dilihat kayaknya gampang banget. Tadi saya jatuh di situ padahal. Tak hanya beradu tenaga untuk memacu adrenalin, saat terabas seperti ini, solidaritas tim menjadi yang utama. Kenapa itu Mas? Kebakar ya? Konslet ya? Oh, jadi banyak kejadian yang nggak terduga. Ini tiba-tiba motornya kebakar. Setengah jalur sudah berhasil terlewati, tenaga pun sudah mulai terkuras, jadi harus pandai-pandai mengatur tenaga dan stamina. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain pada istirahat, saya sama Pak Gigi, sama Pak Yanto mau cari sesuatu yang bisa dimakan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Pak. Saat ini, lereng Gunung Lawu memang memiliki tingkat kelembapan suhu cukup tinggi. Itu tandanya menjadi lahan subur bagi beberapa tanaman untuk tumbuh. Oh iya, bener kata Bapak. Ternyata emang banyak jamur kuping di sini ya. Iya. Tapi kita belum dapat banyak. Belum. Baru dapat ini nih. Semoga jadi awal yang bagus. Iya. Biar dapat banyak ya.
Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi. Berwarna coklat dengan diameter antara 2-15 cm. Penampang jamur bertekstur kenyal dengan daging yang relatif tipis. Jamur kuping ini emang hidupnya di tempat yang lembab, terus di batang pohon yang udah tumbang kayak gini nih. Makanya di sini tuh banyak. Karena memang kondisi alamnya di sini. Alamnya masih adem banget di sini. Jadi nggak cuma di pohon yang tumbang ya Pak? Pohon yang masih berdiri pun dia juga hidup. Tapi setelah diperhatikan, pohon ini tuh sebenarnya udah mati. Jadi tuh, coba Pak dipatahin ke sini Pak. Bisa. Tuh, dia udah mati pohonnya. Kalau di pohon yang masih hidup dia nggak mau tumbuh ya Pak? Jadi kita pilihinnya tuh yang teksturnya tuh masih kenyal-kenyal. Dia masih seger banget. Tapi kalau yang keras kayak gini, ini udah nggak bisa dimakan ini. Nggak enak ya Pak? Enak. Jamur kuping banyak menempel di kayu mati yang basah, memanfaatkan sisa-sisa selulosa dari medianya menempel. Berbeda dengan jamur kuping, jamur tiram justru bisa tumbuh dan berkembang dengan media tanah. Jamur ini juga sudah banyak dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Sepertinya perburuan bahan makanan kali ini tidaklah sia-sia. Kayaknya udah cukup ya Pak? Ya, udah cukup ntar. Oke, perutnya juga udah lapar ini kita ya Pak. Waktunya, pengen buru-buru masak. Ya udah kita olah aja ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum bisa diolah, tentu jamur kuping dan tiram hasil temuan kami harus dibersihkan lebih dulu. Kalau di alam-alam gini, olahan yang paling simple itu oseng-oseng. Nggak perlu ngulek, bumbunya cuma diiris-iris aja. Dan bumbunya tuh simpel banget, cuma cabai, bawang merah, bawang putih, sama garam. Jamur harus disuir-suir supaya bumbu bisa menyerap dalam daging jamurnya. Kalau minyak sudah panas, bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris bisa ditumis hingga aromanya keluar. Baru kemudian jamur dimasukkan jadi satu untuk diaduk rata bersama bumbu. Aromanya udah wangi, satenya udah matang. Udah agak kering juga nih Pak ya? Ya. Udah lapar? Udah lapar. Teman-teman di sana Lumayan, juga udah ya. pada lapar. Yuk Pak, yuk kita makan-makan. Meski cuma menyantap oseng jamur, tapi tenaga untuk melibas sisa trek sudah pulih kembali. Selain itu, jamur mengandung serat yang cukup tinggi, sehingga tidak perlu khawatir terkena wasir karena kelamaan berada di atas motor. Kandungan zat antikoagulan sangat efektif untuk menghindarkan kita dari serangan anemia dan penggumpalan darah. Enak tenan. Jamur kupingnya tuh kraus-kraus, terus rasanya tuh pedas asin. Mantep Pak. Jadi udah mulai sekarang, udah kepedesan ke asin, udah mulai. Ya udah kita lanjutin ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali, deru suara motor trail kami membelah lebatnya hutan pinus lereng timur Gunung Lawu. Akhirnya setelah lebih dari 3 jam, sampai juga kami di area luar hutan. Tanpa support dan semangat dari teman-teman, saya nggak akan bisa sampai sini. Saat-saat seperti ini yang akan saya selalu rindukan. Ikuti jejak saya, jejak